Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali rasanya kita kembali boleh berjumpa dalam persekutuan bersama keluarga kita di rumah kita masing-masing, atau mungkin di rumah sakit, atau barangkali ada juga yang beribadah di kantor. Artinya kita tetap meluangkan waktu kita untuk berjumpa dengan Kristus dalam persekutuan malam hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari Rabu tanggal 8 April 2020, kita sembari memperingati hari doa GPIB. Dalam ungkapan syukur bersama tentunya kita akan kembali memaknai bagaimana kita merasakan kekuatan doa dalam diri kita dan juga bagi orang lain, bagi sesama kita, bagi rekan-rekan kita. Dan hal itu akan kembali kita laksanakan dalam ibadah pada hari Rabu ini. Bersama-sama dalam doa syafaat nantinya tentunya saya mengajak kita sekalian untuk bertopang satu dengan yang lain dalam doa. Kita akan mendoakan rekan-rekan kita, saudara-saudara kita di dalam pergumulan mereka dan juga di dalam pergumulan kita. Karena bagi orang percaya, doa orang benar besar kuasanya. Dan untuk itulah kita memaknai bersama hari doa GPIB sebagaimana pada ibadah keluarga di malam hari ini. Jemaat Tuhan, marilah kita mengundang Allah hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita bernyanyi bersama-sama. Marilah kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya mengajak kita sekalian untuk mempersiapkan Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 27. Mari kita persiapkan Alkitab kita bersama-sama dari Injil Lukas pasal 9 dan kita bersatu di dalam doa.
Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kembali kami datang ke hadirat Tuhan, mengucap syukur karena pada malam hari ini kami boleh kembali hadir dihimpunkan bersama anggota keluarga kami untuk beribadah. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Dan biarlah Kristus boleh berbicara dalam hati dan pikiran kami melalui kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan bersama. Bersabdalah Tuhan bagi kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk memuliakan kebenaran firman Allah dari Injil Lukas pasal 9 ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Saya akan membaca bagian bacaan Alkitab ini bagi kita sekalian. Injil Lukas pasal 9. Firman Tuhan berkata bagi kita. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar, merenungkan, serta melakukan kebenaran firman Allah. Terpujilah Kristus, Hosiana. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam, shalom. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, yang Tuhan Yesus berkati, salah satu pengajaran Yesus yang dominan dan diulang berkali-kali adalah tentang konsekuensi mengikut Yesus. Yesus berkata bahwa setiap orang yang mau mengikut Dia harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari, lalu ikutlah Dia. Demikianlah seruan dalam ayat yang ke-23. Jemaat Tuhan, untuk memahami arti perkataan Yesus ini, kita harus membaca keseluruhan dari Injil. Baik Injil Matius, Markus, Lukas, ataupun Yohanes. Yang inti pemberitaannya adalah tentang ajakan hidup mengikut Yesus dan hidup seperti Yesus. Ajakan yang Yesus nyatakan ketika Ia mengajak para murid, mengajak setiap orang untuk mengikutnya, maka ajakan ini bukan semata-mata bersifat legalis yang pada akhirnya tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Karena sebelum Yesus memberi perintah, sebelum Yesus memberi ajakan itu, maka Yesus telah lebih dahulu memberikan contoh dengan memikul salibnya.
Tuhan Yesus memberi perintah. Tuhan Yesus mengajak kita karena Yesus tahu bahwa kita mampu melakukannya. Tentunya tidak terlepas dari keinginan kita. Maukah kita melakukannya atau tidak? Artinya, Bapak Saudara, menjadi orang Kristen sangatlah tidak mudah. Kita akan mengalami berbagai-bagai kesulitan, tantangan, dan penderitaan. Maka itulah salib yang harus dipikul oleh setiap orang yang hendak menjadi pengikutnya. Dan setiap orang yang menjadi pengikut Yesus haruslah hidup seperti Yesus dan memikul salibnya, karena Yesus pun telah memikul salib. Artinya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara Yesus memikul salib, itulah yang harus kita kerjakan. Maka dikatakan hiduplah seperti Yesus. Bagaimana Yesus menanggapi suatu persoalan dalam kehidupannya, bagaimana Yesus menyelesaikan salib ataupun beban yang harus dipikulnya, yang harus ditanggungnya, maka di sanalah kita belajar dan kita melakukan sama seperti yang telah Yesus lakukan. Tetapi berita sukacitanya, Bapak Ibu Saudara, adalah Yesus juga menyerukan bahwa kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Karena kuk dan beban yang berat adalah kuk dosa. Dan beban dosa semuanya sudah ditanggung oleh Yesus. Artinya penderitaan kita tidaklah terlalu sukar, Bapak Ibu. Sebab penderitaan terbesar kita adalah maut oleh karena dosa. Namun itu semua telah ditanggung oleh Yesus Kristus. Berarti kita hanya tinggal meneruskan karya Yesus. Melanjutkan salib yang sudah lebih dulu Yesus pikul sebelum kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah pergumulan jemaat mula-mula yang menghadapi banyak penganiayaan dan para rasul menjadi martir, maka Lukas ingin memberikan pengertian yang lebih mendalam. Pengertian yang lebih mendalam tentang konsep dari memikul salib. Karena setiap pengikut Yesus harus memikul salibnya, sekalipun tidak dengan menjadi martir. Memikul salib berarti memilih jalan penderitaan dengan rela, taat sepenuhnya kepada Tuhan dan firman-Nya, serta menjadi berkat bagi orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan Kristen adalah kehidupan yang berkorban. Dengan cara menyalibkan manusia lama kita, menyalibkan egoisme kita, ambisi, bahkan hasrat untuk menyenangkan diri sendiri. Setelah kita salibkan itu semua, kita mau tanggalkan itu, lalu kemudian biarkan Yesus yang memimpin hidup kita. Ada seorang pengkhotbah di Amerika Serikat pada abad ke-18, dia pernah berkata, "Dalam duka dan penderitaan tersembunyi mata air kedamaian, kekuatan yang tidak dapat diguncang badai." Hal ini sekiranya mengingatkan kita juga pada makna salib yang sesungguhnya. Salib di satu sisi adalah tentang penderitaan, adalah tentang pengorbanan, kematian yang harus dialami oleh setiap orang percaya. Namun di sisi lain, salib adalah juga tentang kemenangan. Salib adalah juga tentang kasih, kebangkitan, dan hidup. Dan kedua sisi ini seperti sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Yang mau saya katakan adalah tentang sukacita kekal di balik penderitaan oleh karena mengikut Yesus. Maka jangan biarkan hati kita menjadi patah di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan dunia masa kini. Karena pada waktunya kelak kita akan penuh dengan rasa haru dan takjub saat Tuhan menyatakan bahwa perjuangan saudara telah selesai dan kemuliaan Allah menjadi nyata bagi kita.
Salah satu pergumulan besar, ya saya katakan ini pergumulan besar Bapak Ibu. Ya, pergumulan berat kita dalam hal ini adalah menghadapi pandemi COVID-19. Ada begitu banyak kekhawatiran dalam diri kita, dalam hati kita. Bahkan tidak sekali dua kali, bahkan sering kali kita melakukan suatu kesalahan. Melakukan suatu kesalahan oleh karena kekhawatiran yang berlebihan. Kita menjadi sosok yang menakutkan dan mengerikan bagi sesama kita. Itu bisa terjadi. Bahkan kita juga didorong ya, dari rasa keinginan daging kita sendiri untuk memunculkan berita-berita yang belum tentu benar adanya. Bahkan berita bohong yang kemudian kita dengar dan semakin meresahkan orang banyak. Ini adalah pergumulan yang kita hadapi pada masa sekarang ini. Sampai kapan masa ini akan selesai? Sampai kapan pergumulan ini akan berakhir? Mungkin saya sebagai seorang pendeta pun tidak mampu memberikan jawabannya. Sampai kapan akan selesai? Tetapi yang bisa saya katakan adalah satu hal Bapak Ibu Saudara. Bahwa hal ini, pergumulan ini tentu akan segera berakhir. Dengan waktu yang tidak diketahui sebagai manusia. Tetapi yakin dan percayalah akan kasih Tuhan yang menyatakan pemulihan bagi kita. Sehingga dengan keyakinan dari pemulihan Tuhan inilah, maka kita boleh melihat bahwa pergumulan ini pun akan segera berakhir, tentunya dengan waktu Tuhan. Tetapi biarlah kita tetap berwaspada, kita tetap menjaga diri kita. Kita tetap dipenuhi oleh hikmat Tuhan untuk dapat melakukan apa yang benar. Tetap dapat berkarya dalam segala aspek kehidupan kita. Persekutuan yang kita lakukan pada malam hari ini bersama anggota keluarga kita adalah salah satu bentuk nyata di mana kita tidak dipatahkan oleh persoalan pandemi COVID-19 ini untuk tetap berkarya. Persekutuan di tengah-tengah keluarga yang kita lakukan di malam hari ini adalah salah satu contoh. Maka mari kita munculkan contoh-contoh yang lainnya. Contoh-contoh di mana kita tetap berkarya, mendatangkan apa yang baik, tetap memuliakan Tuhan dalam hidup kita, sekalipun kita bergumul pada masa sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa, kita masuk dalam doa syafaat, dan dalam rangka hari doa GPIB, saya mengajak kita sekalian untuk bergandengan tangan bersama anggota keluarga satu dengan yang lain. Ayah, ibu, dan anak, marilah kita berkumpul di satu tempat, kita saling bergandengan tangan, kita mau menyampaikan doa secara berantai. Silahkan Bapak Ibu boleh menjeda video ini, lalu kemudian menaikkan doa kepada Tuhan secara bergantian, dan kemudian saya akan tutup di dalam doa kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami boleh dikuatkan, kami boleh disegarkan kembali iman percaya kami akan kasih Tuhan. Maka biarlah dengan sukacita kami tetap menantikan pemulihan yang daripada Tuhan, agar pergumulan kami dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini boleh segera selesai. Persoalan ini dapat segera berakhir, dan kembali kami dapat merasakan sukacita, damai, kebahagiaan bersama seluruh anggota keluarga kami, bahkan bersama rekan-rekan maupun kerabat kami lainnya. Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi rekan-rekan kami yang saat ini terbaring sakit, bahkan mereka yang harus diisolasi ataupun masuki masa karantina. Tuhan kiranya berkati mereka, Tuhan kiranya bekerja untuk menyatakan pemulihan bagi mereka. Dan kami yang pada saat ini dalam keadaan sehat pun, Tuhan tetap ajarkan kami untuk menjaga kesehatan ini. Ajarkan kami untuk tetap berwaspada, agar kami dapat membantu pemerintah dalam memutuskan rantai penyebaran virus corona. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan kehidupan kami masing-masing hanya kepada Tuhan. Kami telah menaikkan doa pergumulan kami kepadamu, maka biar Tuhan saja yang mendengar segala seru dan doa kami yang kami naikkan kepada Tuhan. Dalam doa berantai yang boleh kami naikkan pada malam hari ini. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa menyerahkan para pemerintahan kami, para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Tuhan berkati mereka, mampukan mereka untuk menyelesaikan persoalan negara ini agar benar-benar dapat selesai. Tentunya semua berdasarkan pertolongan dari Tuhan. Siapa kami yang dapat melakukan perkara-perkara besar? Siapa kami yang mampu menyelesaikan persoalan jika bukan karena Tuhan? Maka biarlah persoalan-persoalan kami, berbagai-bagai pergumulan kami, semua dapat kami atasi oleh karena pertolongan Tuhan.
Kami rendahkan hati dan pikiran kami, memohon pertolongan yang daripada Tuhan, memohon hikmat yang daripada Tuhan, memohon perlindungan yang daripadamu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi pelayanan GPIB Jemaat Shalom dengan masing-masing pospelkesnya yang Tuhan turut hadirkan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah GPIB secara khusus boleh hadir untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam menyatakan kedamaian, menyatakan pertolongan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi setiap orang percaya. Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan segala apa yang kami gumulkan di tengah-tengah kehidupan kami, kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Tuhan, biarlah ibadah kami yang kami langsungkan di rumah pada malam hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dengan persekutuan yang terjalin di rumah kami masing-masing, boleh mengingatkan kami bahwa dimanapun kami berada, maka hendaknya lah kami tetap memuliakan Tuhan, kami tetap bersekutu di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Layakkanlah kami untuk boleh menaikkan doa syafaat ini kepada Tuhan. Inilah doa permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Tetaplah kita semangat untuk berkarya dalam kehidupan kita. Biarlah pergumulan apapun yang kita hadapi tidak menggoyahkan iman percaya kita akan kasih Tuhan. Nantikanlah pertolongan yang dari Tuhan. Marilah kita berdiri untuk menyatakan kesiapan kita dalam berkarya hari lepas hari, waktu demi waktu. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.